Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang di video ini saya akan menjawab sahabat-sahabat yang bertanya. Kebanyakan itu keluhannya adalah kenapa keliengan dan leher terasa pegal. Nah, ini kebanyakan yang ditanyakan. Kang Asep udah enak nih, udah bisa dikendalikan pikirannya, udah bisa merasa nyaman, udah bisa masyarakat tenang, lambung juga enak, cuman keliengan dan di leher bagian belakang agak kurang nyaman. Nah, ini saya akan menjawab di video ini sekaligus karena banyak yang bertanya yang sudah punya herbalnya, ya, yang sudah punya herbal LVN kalsi, maka sekaligus di video ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Orang yang sedang psikosomatis banyak tiduran biasanya. Satu, banyak tiduran, ya. Ya, yang kedua, kalau banyak tiduran berarti kurang gerak, sehingga aktivitas daripada jantung, kemudian aliran darah kurang begitu bagus, aliran darah ke kepala terutama. Karena pada saat kita berbaring itu aliran darah tidak stabil, apalagi berbaringnya menggunakan bantal 1, 2, 3, 4 dan tidurnya tidak miring, berarti agak kejepit di bagian pembuluh darah di punggung ataupun di leher. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya aliran darah kurang lancar ke otak kiri, tengah, atau ke otak kanan. Itu kalau nggak lancarnya ke otak tengah, maka akan terjadi keliengan atau dinamakan dengan vertigo, sahabat. Jangan takut juga, jangan khawatir juga, gak usah khawatir, tetapi tetap harus tahu, harus paham, dan harus dijaga. Nah, kemudian yang kedua, di bagian tengkuk gak nyaman. Kenapa? Itu karena yang pertama tadi posisi, coba di bantalnya cuma 1, ya, kemudian jangan 2, 3, 4, jangan. Itu selama kita tidur, kalau bantal terlalu banyak, maka oksigen selama kita tidur itu kurang lancar ke bagian kepala, karena jantung kita lebih rendah dibandingkan kepala kita, gitu ya. Nah, sehingga saya anjurkan pakai bantal 1 dan miring. Nah, bagusnya lagi kalau saya sarankan jangan pakai bantal tapi bertahap. Tadinya 3, 2, 1, akhirnya nggak pakai bantal, cuman bantalnya pakai tangan kanan kita. Nah, miring karena supaya aliran darah tetap lancar. Miring ke kanan, kenapa? Karena jantung kita ada di sebelah kiri, supaya aliran dari jantung ke tangan, ke kaki, ke otak itu lancar. Nah, untuk itu kita perbaiki. Yang ketiga, keliengan juga itu disebabkan karena belum bisa menjaga sinar radiasi dari handphone. Maka saya berulang kali menjelaskan, mari yang sedang pemulihan ansietas psikosomatis itu gerakan matikan handphone jam 9 malam, ya, maksimal jam 10 matikan handphonenya, kemudian berdoa, berzikir, tidur, sehingga jam 3 bangun atau jam setengah 4 bangun untuk apa? Wudu, makan minum dulu teh manis, air putih, kemudian wudu, kemudian kita sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 atau 3 rakaat, kemudian baca syahadat 3 kali, sholawat 100, sama mohon ampun dengan istighfar kepada Allah. Boleh 100, boleh berapa aja, minta ampun sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu, sahabat. Ini sebagai terapi juga. Dan pada saat kita sujudnya lamakan, sehingga aliran darah lancar ke bagian otak, ke bagian kepala. Nah, itu secara medis, psikologis, dan spiritual. Nah, sekarang saya akan jawab tentang bagaimana caranya untuk melancarkan yang tadi bermasalah tersebut, yang karena radiasi, karena posisi tidurnya, karena kurang gerak. Itu diperbaiki dengan ini, Pak, Bu. Yang udah punya
LVN kalsi ini diminumnya sehari 1 saset, karena di sini ada omega 3, 6 dan 9. Itu gunanya untuk memperbaiki sirkulasi darahnya lebih encer, yang kental-kental kan. Kalau banyak pikiran kita kental darah kita. Kemudian kalau kita banyak panik, kental darah kita. Kalau kita banyak ketakutan, banyak cemas, itu kental darah kita. Pembuluh darah kita mengecil, maka diperbaiki dengan omega 3, 6 dan 9 yang ada di LVN kalsi. Udah banyak yang merasakan manfaatnya sahabat. Saya pun minum ini. Saya juga minum ini selalu. Nah, kemudian di dalamnya juga ada kalsiumnya, supaya di bagian pinggang dan di leher itu terasa lebih bagus, karena kalsiumnya kita diperbaiki. Kemudian ada AEPA. AEPA itu adalah vitamin nutrisi otak. Ini sangat-sangat dibutuhkan, karena orang yang sedang pemulihan psikosomatis karena terlalu banyak mikirin yang nggak bisa terkendali pikirannya, maka seringkali susah khusyuk, fokus, konsentrasi. Tapi nggak usah khawatir, biasa aja, jangan aneh ya, karena sedang psikosomatis, sedang pemulihan. Maka di sini perlukan AEPA dikonsumsi. Kemudian di dalamnya juga ini ada fosfornya, kemudian juga di dalamnya juga ada yang namanya lisin. Nah, lisin ini untuk memperbaiki, menetralisir asam lambung. Yang kedua untuk memperbaiki gastritis, radang di lambung. Kemudian untuk memperbaiki juga apa yang kita sebut dengan gastroesophageal reflux disease. Nah, itu diperbaiki dengan lisin tersebut, sehingga makanan minuman yang kurang cocok itu akan diperbaiki, akan dinetralisir oleh lisin tersebut, dan ada semuanya di LVN kalsi ini ya sahabat-sahabat. Nah, ini dikonsumsinya boleh dengan air putih hangat, boleh dengan air dingin, boleh enggak? Boleh. Cuman yang lebih bagus dengan air putih hangat, supaya ada terapi penghangatan juga ke lambung kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat, selain daripada 4 jenis tadi yang saya sebutkan, juga banyak di dalamnya kandungannya yang bermanfaat. Ini aman digunakan balita, ibu menyusui, ibu sedang hamil, dewasa, lansia, sangat aman. Orang yang stroke itu bagus banget dengan mengkonsumsi ini, karena omega 3, 6 dan 9 untuk memperbaiki kardio. Kardio itu jantung, vaskuler itu aliran darah atau sirkulasi darah. Jadi yang masalah di saraf, sering kesemutan ya. Yang orang psikosomatis kan sering kesemutan, sering pegel, sering ngilu di badan. Jangan aneh, jangan khawatir, minum aja ini wasilahnya. Kemudian jangan lupa ketika lemas, keringat dingin, jangan mikir yang lagi, pasti gulanya sedang rendah. Perbaiki gulanya, gula batu atau gula pasir. Jangan takut gulanya naik, jangan takut. Yang sedang psikosomatis harus takutnya adalah gulanya ngedrop rendah ya. Kemudian air putih perbaiki sejam 1 gelas, gulanya 1 gelas. Makan nasinya setiap 2 jam 10 suap. Sampai kapan? Sampai bisa terkendali. Jadi tidak seterusnya. Kalau udah bisa terkendali, lebih bisa cuek, lebih bisa enjoy ya, itu enggak 2 jam sekali lagi, normal lagi makan dan minum manisnya. Seperti itu. Tolak ukurnya bagaimana bisa dikatakan sembuh psikosomatis, ansietas. Sembuh tersebut bukan tidak ada yang dirasa di lambung, tidak ada cemas lagi, bukan. Yang dikatakan sembuh orang psikosomatis ketika sudah merasa wajar, cuek, logikanya meningkat, logika medis, psikologis, tauhid, berserah diri. Semakin berserah diri kepada Allah, semakin nyaman hidupnya.
Ya, karena kita ini menderita. Ingat-ingat coba, kita ini menderita bukan karena realita, bukan karena masalah yang ada, bukan karena penyakit yang ada, tetapi karena mendramatisir ketakutan-ketakutan yang belum terjadi, yang sudah kita pernah baca, pernah kita dengar. Akhirnya wah, jangan-jangan saya juga seperti itu. Nah itu, jadi ingat, seringkali terjadi takut ginjal, akhirnya pas dicek ginjalnya bagus, tapi tetap aja takut. Nah kemudian takut ada benjolan di lambung, takut pas di USG bagus, nggak ada benjolan, tapi takutnya tetap ada. Apa sebabnya? Karena kita lebih percaya kepada sinetron yang kita buat sendiri di pikiran kita. Dari mana? Dari yang kita baca. Makanya stop baca-baca yang penyakit, berita-berita covid, kemudian tentang hal-hal yang menakutkan. Stop mulai sekarang. Yang diperbanyak adalah video tontonan yang membuat ketawa, membuat happy, jalan-jalan, kemudian tentang tausiah yang membuat kita segar, sejuk, hati kita terobati. Begitu sahabat, ini yang mau yang udah dapat, teruskan, lanjutkan. Yang belum dapat dan ingin memilikinya, ingin membelinya, bisa didapatkan di RPB Center. Di WA-nya cuma satu ya, 0822 99219988, hari kerja. Selasa libur, jam kerjanya jam 9 sampai jam 3 sore. Ini stoknya terbatas sahabat, terbatas karena banyak banget yang merasakan cocok manfaatnya. Karena sudah banyak orang, ribuan, jutaan uang yang sudah dihabiskan untuk beli ini, herbal ini, beli obat ini, ternyata belum Allah sembuhkan. Nah wasilah dengan ini alhamdulillah banyak yang Allah sembuhkan ya, walaupun tidak semua sembuh ya. Karena hindari makanan ya, minuman seperti madu. Ingat, madu hindari dulu. Bagi orang yang psikosomatis, madu hindari dulu karena sifatnya panas. Yang kedua jahe hindari dulu, kemudian temulawak hindari. Satu-satunya yang boleh Anda gunakan di rumah adalah kunyit sehari 1 gelas, udah itu aja. Selain itu ya nggak usah ya. Vitamin C jangan terlalu banyak. Bagi orang yang sedang psikosomatis, maka banyakinnya imunitas, dan di sini udah ada imunitas. Yang udah punya habis bro, itu imunitasnya ada di habis bro, daya tahan tubuhnya, vitaminnya ada di sini, udah cukup ya. Dan vitamin C terlalu banyak akan memperburuk kondisi lambung kita. Tapi nggak usah banyak takutnya lah, nggak usah banyak khawatirnya. Lakukan saja, ikutin apa yang saya sampaikan, insya Allah udah banyak yang Allah sembuhkan, insya Allah ya, insya Allah. Kemudian bangun malam jangan lupa, jam 3 atau jam setengah 4 bangun malam, terapi bangun malam, insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketenangan. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang berminat mau order silahkan, yang sudah punya lanjutkan, yang nggak beli nggak apa-apa, ikutin aja trilogika yang saya sampaikan. Walaupun nggak beli herbalnya nggak apa-apa, ikutin aja secara trilogika yang saya sampaikan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.